mengajaknya menyamar sebagai rakyat biasa agar tidak dapat dilacak oleh orang suruhan Surjaha. Sejak peristiwa malam gelap itu, Kawulan hidup bersama dengan pamannya, yaitu Amisyan. Sebenarnya sang putri bukanlah anak tunggal. Ada satu orang kakak lelakinya. Hanya saja ia ikut terbunuh saat pemberontakan terjadi. Sang kakak bertarung dengan gagah berani tanpa memperdulikan nyawanya, bahkan sampai rela menjadi tameng hidup agar adik tercintanya itu tetap selamat. Harapannya kelak ada yang bisa meneruskan garis keluarganya, bahkan mungkin bisa membalaskan pengkhianatan yang terjadi pada malam itu. Begitulah kisah seorang Kawula dimulai. Saat pemberontakan itu terjadi, ia masih berusia sekitar 5 tahun. Terlalu muda untuk bisa mengerti dengan apa yang terjadi. Barulah setelah berumur 17 tahun, semua kejadian yang memilukan tersebut diceritakan oleh pamannya. Dengan mata yang berlinang, Kawula tak dapat lagi menahan kesedihannya. Tiba-tiba ia pun dapat mengingat kembali wajah ayah, ibu, dan kakaknya dengan sangat jelas. Dan atas nasihat dari pamannya yang bijak, Kawulan tidak sampai mendendam. Ia bisa ikhlas dan menerima apapun yang terjadi. Biarlah Tuhan yang membalasnya. Sungguh pribadi yang luar biasa, dan ini bukan karena tak cinta pada keluarga atau tak ingin repot-repot, tetapi ia sudah bisa ikhlas dan berserah diri kepada takdir Sang Pencipta. Semua yang terjadi pada dirinya adalah yang terbaik untuknya, meskipun itu terasa pahit. Tak perlulah ia marah atau protes, karena Tuhan tak akan pernah mengabaikan hambanya yang bisa menerima keadaan dan berserah diri. Dia akan memberikan balasan yang setimpal dengan niat dan perbuatan seseorang. Tinggal menunggu waktunya saja, maka semua perjuangan hidupnya akan berbuah manis. Dan benar bahwa setelah 15 tahun berkuasa di kadipaten tersebut, hanya dalam waktu semalam jabatan Mipasa itu direbut paksa dari tangan Surjaha. Dan lebih parahnya lagi, itu dilakukan oleh anak angkatnya sendiri setelah ia membunuh putra kandung kesayangan Surjaha. Jadi, bersama dengan para prajurit dan pembesar istana yang ikut berkhianat, anak angkat Surjaha yaitu Kahlani mengkudeta Surjaha pada waktu tengah malam yang berkabut. Setelah berhasil, Surjaha yang sudah tak berdaya saat itu langsung dibunuh. Ia dan istrinya dipenjara selama 7 hari, di mana pada setiap tengah harinya mereka harus dipermalukan dengan cara dijemur di alun-alun istana hingga sore, dan pada akhirnya dihukum mati dengan cara digantung sebagai bentuk peringatan dan ancaman. Bahkan semua keluarga dan pelayannya juga ikut dibantai agar kelak tidak ada yang memberontak. Sebagai anak perempuan, Kawulan justru tak sama dengan kebanyakan wanita pada umumnya. Ia justru senang melakukan hal-hal yang disukai laki-laki. Karena itulah, sejak memasuki usia ke-13 tahun, sang pemudi telah mencari guru yang dapat mengajarinya olah kanuragan dan kedikdayan. Paman dan bibinya tak mempermasalahkan, karena hal ini memang berguna untuknya. Terlebih, ia adalah seorang putri bangsawan yang perlu membekali dirinya dari berbagai ancaman. Jika perlu, justru harus sakti mandraguna agar tidak dapat
mengalami nasib buruk seperti keluarganya dahulu. Kisah pun berlanjut. Kini sang putri telah berumur 20 tahun. Tibalah waktunya untuk mengembara mencari ilmu dan pengalaman hidup di tempat lain. Sejak berpamitan dengan paman dan bibinya, Kawulan telah memulai hidup yang baru dan tak mudah untuk dijalaninya, karena pada masa itu kondisi dunia semakin tak karuan. Di mana-mana sering terjadi kerisuhan yang dipicu oleh perebutan harta dan kekuasaan. Belum lagi karena persaingan antara kelompok dan aliran yang membuat kehidupan menjadi semakin riuh dan tak pasti. Makanya, pilihan terbaik saat itu baginya adalah menjauhi kehidupan kota. Kawulan harus mencari guru bijak yang memiliki padepokan khusus di tempat yang sangat jauh dari peradaban kota. Dan setelah 9 bulan mencari, akhirnya bisa ditemukan sebuah perguruan yang tersembunyi berada di kaki gunung Julia yang dipimpin oleh seorang begawan yang bernama Salwa. Di sana ia diterima sebagai murid tanpa melalui proses seleksi seperti biasanya. Begawan Salwa bisa langsung melihat bahwa sang pemudi adalah sosok yang istimewa. Hanya saja memang perlu latihan yang benar terlebih dahulu untuk dapat membangkitkan kemampuan sejatinya. Singkat cerita, sudah beragam jenis ilmu pengetahuan yang didapatkan oleh Kawulan. Telah banyak pula untuk olah kanuragan dan kadidayan yang berhasil ia kuasai. Sang guru bijak sangat menyayanginya seperti anak sendiri. Karena itulah rahasia ilmu pengetahuan tingkat tinggi pun telah diberikan kepada sang pemudi. Namun begitu, tak seperti muridnya yang lain, maka tak satupun benda pusaka sakti yang diberikan kepada Kawulan, meskipun sang begawan memilikinya. Alasannya bahwa suatu saat nanti ia akan mendapatkan sendiri benda pusaka yang sangat istimewa yang tiada bandingnya di masa itu. Setelah dirasa cukup, akhirnya Kawulan harus pergi meninggalkan padepokan yang dimiliki oleh sang begawan Salwa. Tujuannya kala itu adalah mengembara ke berbagai negeri untuk menambah pengalaman dan wawasan. Dan yang menjadi tujuan utama adalah negeri Glimir yang terkenal dengan perdagangan dan kekuatan militernya. Sudah lama ia ingin ke sana, baru kali ini ia akhirnya bisa kesampaian. Adapun negeri Glimir adalah wilayah yang dilingkupi lembah dan dataran yang luas. Ada beberapa gunung berapi yang tidak semuanya aktif, hanya satu saja. Untuk sampai di negeri tersebut, maka ada 2 jalur yang bisa dilalui, yaitu melewati jalan yang berliku di sepanjang hutan luas dan perbukitan Ili, atau melewati sungai besar Valusa yang mengalir sangat panjang ke selatan. Dan khususnya bagi para pedagang, mereka akan memilih jalur sungai karena itu lebih praktis, cepat, dan ekonomis. Namun begitu, jika dari padepokan begawan, maka tak ada pilihan selain melalui jalan yang berliku di hutan Naus dan perbukitan Ili. Hal itu tak menjadi masalah bagi Kawulan, karena ia pun sudah terbiasa keluar masuk hutan belantara. Hanya saja pada saat memasuki hutan Naus yang sangat tua, ia mendapatkan gangguan dari penunggu di sana. Mereka itu dari kalangan bangsa jin yang sebenarnya bertubuh rupawan, namun suka iseng kepada siapapun yang melewati daerahnya. Memang tidak semua orang yang lewat hutan tersebut diganggu oleh mereka, dan
Dan biasanya jika mereka sampai mengganggu, itu artinya ada sesuatu yang ingin mereka dapatkan atau justru ingin mereka tunjukkan. Dan ternyata kali ini mereka ingin menunjukkan sesuatu kepada Kawulan yang tengah melewati hutan tersebut. Setelah puas menguji, pemimpin mereka yang bernama Tumpal muncul dan berbicara. Ia lalu mengajak Kawulan untuk singgah di istananya dan berbincang-bincang di sana sebagai tamu kehormatan, karena melihat bahwa tujuan bangsa jin itu baik, maka dengan senang hati Kawulan sudi menerima undangan tersebut. Selama 7 hari lebih ia tinggal di sana. Ada banyak hal yang bisa ia lihat dan pelajari di tempat itu. Setelah cukup, sang pemudi kembali melanjutkan perjalanannya ke negeri Glimir. Singkat cerita, semakin dekatlah Kawulan untuk mencapai negeri tujuannya. Namun tak seperti yang dibayangkan. Ternyata di sana sedang terjadi pertempuran yang berlarut-larut. Kerajaan Glimir mendapatkan serangan langsung dari kerajaan Urwa yang datang dari utara. Memang sudah lama kedua kerajaan itu bersaing dan ingin memenangkan pengaruh di kawasannya. Karena itulah kerajaan Urwa memutuskan untuk berperang dengan menyerang langsung kerajaan Glimir di negerinya demi menentukan siapakah yang terhebat di antara mereka. Secara militer, kekuatan dari kedua kerajaan ini seimbang. Hanya saja kerajaan Urwa lebih berpengalaman dan memiliki peralatan yang lebih canggih daripada kerajaan Glimir. Alasannya karena memang kerajaan Urwa lebih sering bertempur untuk memperluas wilayahnya. Awalnya Kawulan ragu-ragu untuk terus ke Glimir atau tidak. Namun setelah melihat kondisi penduduk yang memprihatinkan, ditambah lagi dengan informasi yang didapatkan, akhirnya ia justru sampai terlibat langsung dalam pertempuran itu. Banyak informasi yang sampai kepadanya bahwa dalam hal ini kerajaan Glimir tidak bersalah. Mereka bisa makmur bukan lantaran menjajah atau menaklukkan negeri lain, tetapi karena tata kelola negaranya yang sangat baik sejak dipimpin oleh Raja Askalia. Selain itu, mereka pun tak suka bermusuhan dengan kerajaan lain, apalagi dengan kerajaan Urwa. Tetapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa secara tidak langsung persaingan sangat ketat, khususnya perdagangan, terjadi di antara keduanya. Bahkan sebelum perang dengan senjata berlangsung, maka keduanya sudah melakukan perang terbuka secara ekonomi selama bertahun-tahun. Jadi tidak salah bila Kawulan membantu perjuangan bangsa Glimir, dan karena memiliki kemampuan di atas rata-rata manusia, maka dengan tiba-tiba sang pemudi bisa masuk ke dalam pertempuran tanpa disadari. Di sana ia terjun langsung di garis depan, dan entah mengapa pasukan yang ada justru mengikuti apa saja yang ia katakan, seolah-olah Kawulan itu adalah panglima tertinggi yang sedang memberikan komando pertempuran. Dan hampir semua pasukan mengira bahwa dia memang seorang panglima yang baru saja ditunjukkan oleh rajanya, dan para petinggi kerajaan pun menjadi heran dibuatnya, termasuk sang Raja Askalia sendiri. Ia tidak merasa pernah memerintahkan seorang untuk memimpin pasukan di garis depan dan melakukan apa yang dilakukan oleh Kawula saat itu. Namun dikarenakan itu menguntungkan pihaknya, sang raja justru membiarkan saja. Dan benarlah keputusan itu, karena selang beberapa jam kemudian hasil pertempuran sudah
memihak pada kerajaan Glimir. Pasukan kerajaan Urwa menerima serangan balik yang tiada ampun. Bahkan rajanya yang bernama Yakasi harus mundur setelah ia terkena serangan anak panah secara langsung. Siapa lagi kalau bukan pasukan yang berada di bawah pimpinan Kawulan yang bisa melakukannya. Dengan segenap kemampuan yang tidak biasa, ia dan beberapa orang pasukan terbaik dapat merangsak terus ke depan dan berada di dekat hadapan barisan para petinggi kerajaan Urawa. Sungguh pertempuran yang menegangkan, terlebih keadaan yang awalnya memihak pada kerajaan Urawa justru malah menjadi terbalik. Kerajaan Glimir pun akhirnya mendapatkan kemenangan setelah ada campur tangan dari seorang kesatriawati yang tiba-tiba saja muncul. Dengan berbagai keahlian ilmu kanuragan dan kadikdayan, ia memimpin langsung sejumlah pasukan untuk menembus pertahanan musuh. Selama bertempur, tak ada yang bisa menandingi kemampuan dari sang kesatriawati. Kesaktian apapun lawannya dapat ia kalahkan dengan mudah dan tanpa perlu membunuh. Singkat cerita, karena merasa terlalu banyak kerugian yang sudah diterima, ditambah lagi dengan jumlah pasukan yang telah gugur juga sangat banyak, Raja Yakasi akhirnya memilih untuk mundur dan kembali ke negerinya di Urawa. Sejak saat itu, tak pernah ada lagi serangan dari Urawa kepada negeri Glimir. Setidaknya untuk kurun waktu 1 abad, negeri tersebut tetaplah makmur dan pada akhirnya menjadi salah satu yang paling berjaya di seluruh dunia. Demikianlah kisah ini berakhir. Semoga bermanfaat.